Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai jangan mudah tergoda dengan jurus rayuan mautnya. Oke, mari kita lihat energi dari seseorang yang sepertinya ini senang sekali memberikan kamu semacam rayuan atau gombalan ya guys ya, karena orang ini sepertinya ada maunya ya, ada udang di balik batu atau ada udang di balik kecebong ya guys ya. Mari kita lihat energinya ya dari seseorang yang sepertinya PDKT sama kamu atau mendekati dirimu ya, yang mana orang ini sepertinya mulai love booming atau berusaha untuk menyenangkan hati kamu ya dengan berbagai macam cara, karena dia ingin mengambil hati kamu agar kamu bisa menaruh kepercayaan terhadap dirinya ya. Well guys, sebelumnya sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Alright, mari kita lihat di sini ya. Energi dari dirimu dan seseorang yang terkoneksi dengan dirimu yang sepertinya ingin menggoda kamu ya dengan jurus rayuan mautnya. Oleh karena itu, kamu jangan sampai tergoda, jangan mudah tergoda dengan jurus rayuan mautnya. Alright. Oke, di sini langsung ada cards dari The Lovers. Ada Ace of Cups. Ada Ace of Pentacles. Ada Seven of Swords, ada Ten of Wands, ada the Empress, and ada the Moon. One more, ada Five of Cups. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Oke guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang yang sepertinya sejak dulu atau kemarin-kemarin itu selalu berusaha untuk mendekati kamu ya guys ya. Ini dikonfirmasi dengan cards dari The Lovers ya. Orang ini sepertinya berusaha untuk PDKT atau mendekati kamu ya. Mungkin ini adalah seseorang yang naksir dengan kamu ya, kalau kamu masih single ya guys ya, kalau kamu posisinya ini masih sendiri gitu ya guys ya. Tapi kalau kamu sudah double atau berpasangan ya, bisa jadi ini adalah orang ketiga atau orang luar ya dari hubungan kalian ya, yang berusaha untuk mengambil hati kalian ya. Mungkin dia naksir sama kamu atau naksir sama pasangan kamu gitu loh guys ya, yang berusaha untuk mendekati kamu kah, atau vice versa berusaha untuk mendekati pasangan kamu ya, yang mana dia ini adalah seorang perayu ya guys ya. Dia memiliki karakter yang kuat dalam hal gombal-menggombal gitu ya guys ya, terlepas apapun energinya, feminim atau maskulin, terlepas apapun gendernya ya, cowok atau cewek ya, sama aja ya. Dia ini adalah orang yang pandai sekali merayu orang lain ya, berusaha untuk mengambil hati orang gitu ya guys ya, dengan berbagai macam tingkah, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam gaya ya, sehingga orang yang terkoneksi dengan dirinya itu kayak mudah terenyuh atau mudah melted ya, mudah tersentuh oleh dirinya ya, karena dia ini paling bisa untuk memberikan treatment atau nge-treat seseorang ya dengan perlakuan manisnya gitu loh guys ya. Dan orang ini sepertinya lekat punya dua topeng atau dua wajah gitu loh guys ya, dimana
orang ini sebetulnya tidak tulus ya. Ketika dia berinteraksi dengan seseorang atau ketika dia menjalin hubungan, itu nggak bisa bertahan lama atau long term gitu ya. Pasti di tengah-tengah jalan atau di pertengahan hubungan itu kalau nggak kandas, putus atau terjadi huru-hara ya. Adanya konflik ya, perselisihan, kendala ya, yang membuat hubungan menjadi pecah atau menjadi break gitu loh guys ya. Ini bisa hubungan asmara ya, bisa juga hubungan bertetangga ya, hubungan pertemanan juga bisa ya guys ya. Dimana seseorang ini kalau misalnya dalam hubungan asmara ya, orang ini selalu berusaha untuk kayak memanfaatkan pasangannya ya, dan memegang kendali atas hidup pasangannya ya. Dia selalu berusaha untuk mendominasi pasangannya ya. Dia orangnya sangat protektif, bahkan bisa dibilang overprotektif ya. Jadi kalau kemanapun kamu pergi itu selalu ditanyain gitu loh guys ya. Bukan bermaksud dia itu kayak takut kehilangan kamu, no, tapi dia takut kehilangan kendalinya atas dirimu. Nah seperti itu ya, itu kalau dalam hubungan asmara. Kalau dalam hubungan bertetangga ya, orang ini selalu berusaha untuk mencari keuntungan ya dari orang yang terkoneksi dengan dirinya ya, entah itu dengan dirimu atau dengan tetangga lainnya ya. Pokoknya kalau misalnya ada seseorang yang kayak memiliki sesuatu yang bervalue atau punya nilai ya, apakah orang itu bergelimang harta atau berduit atau punya material yang berlimpah ya, maka dia kayak berusaha untuk segera PDKT atau melakukan pendekatan ya, untuk bisa mengambil hati orang itu agar orang itu menaruh kepercayaan terhadap dirinya sehingga dia bisa dengan leluasa untuk melancarkan aksinya ya. Dia merencanakan sesuatu di balik layar secara diam-diam ya, tapi dia berusaha untuk bermain rapi ya, bermain cantik ya guys ya, dimana dia berusaha untuk menampilkan hal-hal yang baik tentang dirinya. Dia selalu berusaha untuk menonjolkan hal-hal yang baik-baik tentang dirinya ya. Dia juga menghujani pasangannya atau targetnya ya dengan rayuan, gombalan, maut ya, dengan kata-kata yang kayak memuji, menyanjung ya, yang membuat orang bisa melayang ke langit ketujuh kayak gitu loh guys ya. Pokoknya dia paling bisa aja bikin orang tuh merasa nyaman ya, tapi semua itu tidak tulus gitu loh guys ya, penuh trik, intrik, dan kepalsuan ya, karena dia sedang mengincar sesuatu ya. Dia mendekati dirimu, dia terkoneksi dengan kamu, dia mencoba untuk berinteraksi, menjalin hubungan dengan dirimu karena dia ada maunya. Dia mengincar sesuatu dari dirimu, entah itu dia mengincar harta benda, mengincar keuangan kamu ya secara material, atau mengincar hal yang lainnya yang bisa menguntungkan dirinya. Nah, seperti itu ya. Di sini dia juga berusaha untuk memberi kamu sesuatu yang kamu butuhkan ya, apapun yang kamu perlukan itu dia kasih gitu loh guys ya. Dia orangnya tuh kayak siap siaga untuk membantu ya, seolah-olah dia adalah orang yang bisa diandalkan ya di dalam setiap situasi ya. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu perlukan, apapun yang kamu butuhkan itu dia bisa sediakan gitu loh guys ya, tanpa kamu meminta. Karena orang ini memiliki pendengaran yang tajam ya guys ya. Jadi dia ini ya orangnya tuh sebetulnya sangat kepo, tapi dia nggak mau memperlihatkan kekepoannya itu kepada dirimu gitu ya, seolah-olah dia ini kayak nggak tahu apa-apa. Tapi ya sebelum kamu minta, belum lagi kamu berujar, dia udah kayak menawarkan sesuatu yang kamu mau, dan di situ kayaknya kamu bingung, loh kok tahu gitu ya, loh kok dia mengerti, loh kok dia paham gitu. Ya iyalah ya, dia mendengarkan apa yang kamu inginkan atau keluh kesah kamu ya, dia ketahui, dan dia segera berusaha untuk menyajikan dan menyediakan itu kepada dirimu ya. Karena dia di sini berusaha untuk love booming dulu ya, menghujani kamu dengan kebaikan-kebaikan, dengan hal-hal yang bisa membuat kamu merasa nyaman, hal-hal yang menguntungkan dirimu ya. Tapi itu semua adalah kepalsuan belaka ya, jadi nggak benar-benar gitu ya, karena dia ini kebanyakan modus sih sebetulnya ya. Tapi dia berusaha untuk menampilkan yang baik-baik gitu, seolah-olah dia tuh tulus membantu kamu ya, karena ini adalah trik dia untuk bisa mengambil hati kamu gitu ya guys ya. Dia akan menawarkan apapun ya yang kamu perlukan, apapun yang kamu inginkan, dan apapun yang kamu butuhkan ya. Dia di sini selalu berusaha untuk membantu kamu gitu ya guys ya. Tapi ini hanya saat
di awal perjumpaan atau di awal hubungan saja ya. Ketika kamu menjalin hubungan semakin lama dengan dia ya, maka nanti kamu akan ketahui sendiri ya sifat aslinya seperti apa ya. Karena dia ini sering memakai topeng ya, jadi nggak ketahuan gitu loh guys ya. Sebab dia di sini berusaha untuk menyembunyikan banyak hal. Aku rasa orang ini punya banyak rahasia ya, bahkan rahasia gelap yang dia tidak beritahu, dia tidak bagikan ke orang-orang ya, apalagi ke kamu gitu loh guys ya. Dia menyimpan rapat-rapat sendiri ya, karena itu adalah karakter sejatinya dia gitu loh guys ya. Orang ini sebetulnya sangat manipulatif ya guys ya. Oleh karena itu, kamu jangan mudah tergoda dengan jurus rayuan mautnya, karena dia sudah terbiasa untuk menggoda cewek atau merayu cowok ya. Kalau misalnya ini dalam hubungan asmara ya, dia sudah terbiasa untuk menggait mangsa kayak gitu loh guys ya. Dia sudah terbiasa untuk menjebak orang ya agar masuk ke dalam perangkapnya ya. Dan di sini dia juga nggak segan-segan untuk keluar uang loh ya, mengeluarkan uang buat kamu gitu loh guys ya. Tapi ini hanya bagian awal ya, di awal perjumpaan atau di awal dalam membina hubungan ya. Tapi makin kesini nanti kamu makin tahu ya sifat aslinya dia ya. Dia seolah-olah tuh kayak royal sama kamu ya. Tapi di balik pemberiannya ini nantinya kamu akan membayar 2 sampai 3 kali lipat dari apa yang dia keluarkan saat ini. Seperti itu loh guys ya, karena orangnya sangat manipulatif. Dia membantu kamu karena dia mengharapkan kompensasi yang lebih besar ketimbang apa yang dia keluarkan ya. Dia mengharapkan imbal balik yang besar dari dirimu. Dan dia menanti dengan sabar akan hal itu. Nah, begitu ya guys ya. Dan orang ini seolah-olah kayak memberi kamu tuh perlindungan atau proteksi juga ya. Dia ini seperti pahlawan kesiangan gitu loh guys ya. Jadi kalau kamu itu misalnya berseteru dengan seseorang ya, atau kamu berkonflik dengan orang lain ya, dia berusaha untuk berada di pihak kamu dan membela kamu. Olah tuh dia selalu ada buat kamu ya, seolah-olah dia selalu menjadi malaikat pelindung kamu gitu loh guys ya, yang mendukung kamu ya, yang kayak memberikan support ke kamu ya. Tapi di belakang beda lagi gitu loh guys ya, karena dia kan punya dua muka ya. Jadi muka satu dengan muka dua gitu ya. Dia pakai topeng, nanti dia lepas ya, dia pakai topeng tersenyum sama kamu, tapi setelah dia lepas topengnya dia kayak manyun ya, atau dia kayak monyong gitu loh guys ya. Dia kayak mencibir gitu loh guys ya, kayak gitu ya. You must be careful for this person ya guys ya. Kamu harus berhati-hati ya dengan orang ini. Dan gendernya itu bisa cewek atau cowok ya, depends on your real life story ya. Oke. Dan di sini dia juga tidak segan-segan untuk memikul beban kamu gitu loh guys ya. Seolah-olah dia ini kayak memberikan kamu tuh pengorbanan kayak gitu ya guys ya. Karena dia ingin memperlihatkan kepada kamu bahwa dia ini rela berkorban buat kamu gitu, supaya kamu tuh falling in love ya. Kalau ini dalam bentuk hubungan asmara ya, kamu jadi jatuh cinta, makin cinta gitu loh guys ya. Kalau dalam hubungan bertetangga atau sosial ya, kamu jadi kayak kasihan sama dia, nggak tegaan gitu ya, karena kamu melihat bahwa orangnya baik, oh orangnya ini tidak egois, oh orangnya ini tidak mementingkan dirinya sendiri gitu ya guys ya. Tapi yang dia lakukan ini hanyalah pencitraan gitu ya guys ya. Yang dia perbuat ini hanyalah drama yang dia ciptakan untuk menarik perhatian kamu agar kamu merasa bahwa dia ini layak untuk dipercaya, bahwa dia ini bisa dijadikan teman baik kayak gitu loh guys ya. Jadi dia kayak pengen ngejebak kamu ya dengan memberikan kebaikan-kebaikan palsu ya, agar kamu ini memberikan kepercayaan terhadap dirinya, sehingga nantinya dia akan lebih leluasa untuk melancarkan aksinya ya, mungkin saja untuk membodohi, memanipulasi, atau bahkan memanfaatkan dirimu gitu ya. Dan sebetulnya di sini dia mengincar ya, mengincar sesuatu dari kamu ya guys ya, yang mana aku merasa bahwa kamu ini memiliki berbagai hal yang kayaknya tuh berlimpah gitu ya guys ya. Tidak hanya soal keberlimpahan material ya, ada di antara kamu yang memiliki keberlimpahan material, tapi ada juga di antara kamu yang secara materi itu pas-pasan, tapi kamu memiliki keberlimpahan secara emosional, yang mana kamu memiliki kedamaian di dalam hidupmu atau memiliki kebahagiaan
gitu ya guys ya, yang mana kamu ini hidupnya tenang gitu ya guys ya, dan dia mencoba untuk masuk ke dalam kehidupanmu untuk mengusik atau mengambil ketenangan itu, dan bahkan bisa juga dia ingin merampas hubungan kamu atau merampas sesuatu yang berharga dari dirimu gitu ya, secara diam-diam ya. Jadi dia ada mengincar sesuatu dari dirimu gitu, tapi dia bermain dengan sangat manis ya, dengan menggunakan cara-cara yang halus, yang lembut ya, dengan kata-kata yang penuh dengan tipu daya ya guys ya, yang dikemas dengan senyuman manis, yang dikemas dengan rayuan yang menggoda ya. Itu kenapa jangan mudah tergoda kamu dengan jurus rayuan mautnya ya guys ya, karena dia paling pandai sekali dalam merangkai kata-kata dan membuat targetnya terenyuh atau tersentuh dengan perkataan manisnya. Seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini aku merasa di antara kamu ya, ada yang sudah mengetahui karakter dia atau karakter aslinya orang ini ya guys ya, sehingga kamu bisa lebih waspada dalam menghadapi orang ini ya. Ada di antara kamu yang memiliki feeling yang sangat kuat atau punya firasat ya. Mungkin kamu sering bermimpi yang mana mimpi itu kayak teka-teki bagi kamu gitu ya guys ya. Tapi muncul suatu insight gitu ya di penglihatan kamu atau di dalam pemikiran kamu ya, bahwa orang ini kayaknya nggak beres ya, atau there is something is not right for this person gitu. Jadi kamu kayak udah mulai curiga gitu loh guys ya, dengan gerak-geriknya yang terlalu baik banget atau terlalu lebay terhadap kamu ya. Kebaikan-kebaikannya ini kayaknya tuh dibuat-buat gitu. Kamu ada ngerasa itu ya. Feeling kamu di sini cukup kuat ya guys ya, dan kamu ada yang juga memiliki intuisi yang tajam di mana kamu bisa mendeteksi kebohongannya ya, atau drama yang dia mainkan ya. Ada di antara kamu yang sudah mengetahui rahasia gelap dari orang ini ya, atau kepura-puraan orang ini ya, sehingga kamu tidak mudah lagi tergoda untuk masuk ke dalam jebakannya melalui rayuan mautnya yang dia sering tunjukkan ke kamu. Nah, seperti itu. Namun ada juga di antara kamu ini ya, yang sepertinya masih belum mengetahui ya guys ya, bahwa orang ini memiliki maksud dan tujuan yang kurang baik terhadap kamu ya. Ada juga dia ini berusaha untuk membuat kamu ini terbang setinggi-tingginya ya, sebelum menjatuhkan kamu ke bawah kayak gitu ya guys ya. Mungkin saja ada di sini yang kayaknya posisinya dia adalah rekan kerja kamu atau teman sejawat kamu dalam suatu komunitas tertentu, atau ini adalah tetangga kamu ya, yang di seberang rumah atau di samping rumah, yang mana dia menganggap kamu ini sebagai saingan ya. Dia ini ingin menjatuhkan kamu ya, tapi dengan cara yang halus gitu, dengan cara yang tak terlihat gitu ya guys ya. Dia selalu mengemas kata-kata sinisnya dengan berbalut tutur kata yang seolah-olah mendukung kamu, yang seolah-olah itu kayak senang dengan dirimu ya, padahal dia pengen kayak menjatuhkan kamu ya. Setelah dia memuji-muji kamu atau menyanjung kamu setinggi-tingginya, suatu saat dia bisa menjatuhkan kamu ke bawah dengan hinaan, cercaan, meremehkan dan merendahkan kamu ya. Ketika kamu berada di dalam situasi yang terpuruk ya, dia menanti situasi terpuruk kamu gitu loh guys ya. Dia menanti situasi yang tepat untuk bisa menjatuhkan kamu ke bawah ya. Ketika kamu bisa naik, dia pun kayak seolah-olah mendukung kamu untuk membuat kamu lebih naik, terbang tinggi ya. Tapi ketika kamu jatuh, dia akan nambahin kayak gitu loh guys ya. Ini adalah trik yang dia gunakan. Oleh karena itu, kamu jangan mudah tergoda dengan jurus mautnya ya guys ya. Orang menyanjung kamu, orang memuji kamu, orang membuat kamu terbang tinggi ya dengan kata-kata manis mereka ya. Itu pasti ada something behind it, something behind the scene kayak gitu loh guys ya. Ada sesuatu di belakang layar yang orang tersebut rencanakan, atau ada tujuan dari apa yang dia lontarkan. Jadi kamu harus jeli, harus lebih cermat untuk bisa mendeteksi kebenaran dari kebohongan yang dia rangkai melalui kata-kata yang terbungkus, yang terkemas dengan rayuan maut. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Pisces dan Gemini. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe? Alright, di sini ada sensitivity,
and release. Oke. Di sini pesannya buat kamu ya. Kamu harus bisa menggunakan kepekaan kamu untuk bisa mengetahui hal-hal yang sepertinya itu mencurigakan atau tidak beres ya guys ya. Agar kamu bisa mengungkap kebenaran dari setiap kebohongan yang dilontarkan oleh orang yang suka menggoda kamu atau orang yang bermodel perayu ya, suka merayu kamu ya guys ya. Karena di balik rayuan maut itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi ya. Kalau orang tulus biasanya orang akan mengatakan apa adanya ya, tanpa dibuat-buat atau tanpa mengatakan segala sesuatu yang kayaknya terlalu berlebihan gitu ya. Nah, kalau ada perkataan yang berlebihan ya, terlalu berlebihan, maka itu patut kamu waspadai ya. Ada apa gitu kan? Kamu perlu tahu ya guys ya. Oleh karena itu, kamu perlu meningkatkan sensitivitas kamu atau kepekaan kamu terhadap lingkungan sekitar dan terhadap orang-orang yang berada di circle kamu atau di komunitas kamu. Jangan sampai kamu mudah terayu atau mudah tergoda dengan jurus rayuan maut yang dilontarkan oleh dirinya. Karena aku merasa bahwa ada orang, seseorang atau beberapa orang yang berada di circle atau di lingkungan kamu itu yang sepertinya bermulut manis gitu loh guys ya. Padahal dia adalah orang toksik atau orang yang beracun ya. Mulutnya beracun di belakang layar, tapi di depan kamu itu manis macam coklat kayak gitu loh guys ya. So you must be careful to face this one. Kamu mesti hati-hati banget ya guys ya dengan orang yang bermulut manis ya, karena apa yang dia katakan itu belum tentu sesuai dengan apa yang ada di pikirannya, belum tentu juga itu sesuai dengan apa yang ada di hatinya gitu loh guys ya. Bisa jadi berbanding terbalik ya, karena dia suka berpura-pura, suka berdrama, suka merangkai kebohongan ya untuk bisa mendapatkan sesuatu dari dirimu. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini pesannya tingkatkan lagi kepekaan kamu, sensitivitas dirimu agar kamu mudah mengidentifikasi dan mendeteksi hal-hal yang mungkin saja bisa membuat dirimu terbuai atau terlena ya dengan trik halus yang dilakukan oleh seseorang yang toksik, yang mana seseorang ini sebetulnya sangat-sangat manipulatif ya. Oke, dan di sini pesannya buat kamu ya, kamu juga perlu rilis atau melepaskan ya segala sesuatu yang kayaknya itu membuat kamu merasa tidak nyaman ya. Entah itu kata-kata yang tidak menyenangkan ya, mungkin saja ada kata-kata yang terlontar yang sepertinya itu bergema kasar ya atau sarkasme gitu ya guys ya. Mungkin kamu sempat menerima kata-kata yang kurang baik ya, mengetahui perkataan-perkataan dari orang-orang di belakang layar ya. Itu perlu kamu lepaskan ya, jangan sampai kamu menumpuk atau menyimpannya di dalam hati karena itu bisa menjadi dendam ya guys ya, dan itu tidak baik untuk kesehatan mental kamu ya. Dan kamu pun juga harus melepaskan ya kata-kata manis yang sebetulnya itu adalah beracun gitu ya guys ya, yang mungkin saja perkataan-perkataan yang terlalu menyanjung kamu, terlalu berlebihan ya, itu juga tidak baik untuk pembentukan karakter kamu ya. Bisa membuat kamu menjadi arogan, bisa bikin kamu jadi sombong, bisa membuat kamu menjadi orang yang takabur gitu loh guys ya. Itu juga nggak baik ya guys ya, karena sebetulnya ya orang memuji kita itu kalau dia memberikan pujian sekedar pujian yang memang sesuai dengan kenyataannya gitu ya guys ya, itu nggak akan berlebihan gitu loh guys ya, dan nggak akan terlalu berlebih gitu loh guys ya. Tapi ketika ada seseorang yang terlalu menyanjung kita sampai ke langit ketujuh, yang membuat kita terbang ke langit ketujuh gitu loh guys ya, itu kayaknya patut untuk dicari tahu lebih jauh ya guys ya, apa maksudnya gitu iya. Apalagi kalau setiap hari orang ini kayak ketahuan banget merayu atau menggoda kamu ya, tidak hanya dengan kata-kata tapi juga dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan perilaku yang menunjukkan kayak pengen menggoda kamu gitu loh guys ya. Itu pun kamu juga harus mengetahui kebenarannya ya, maksud atau tujuan dari orang itu apa gitu, sehingga kamu tidak mudah dimanipulasi atau dibodohi orang tersebut ya. Mungkin saja orang tersebut mau mengincar sesuatu ya, jadi kamu perlu melepaskan hal-hal yang bersifat toksik atau beracun ya. Hal-hal yang bersifat toksik atau beracun itu tidak hanya kata-kata yang terdengar kejam, keji, sadis gitu ya, atau kasar, tidak selalu ke arah sana, tapi juga bisa ya kata-kata yang terlihat sangat manis ya, yang terlalu menyanjung ya, tapi membuat kamu itu
bisa terjatuh gitu loh guys ya, semacam kayak ungkapan sarkasme gitu ya guys ya, memuji tapi menjatuhkan. Nah gitu ya guys ya, ada orang yang seperti memuji tapi menjatuhkan mental, seperti menyindir. Nah itu juga termasuk perkataan toksik atau perilaku toksik yang perlu kamu lepaskan, kamu rilis ya, biar itu tidak membebani perasaan kamu ya, dan tidak menciptakan luka batin di dalam dirimu. Nah seperti itu ya guys ya, kamu perlu waspada ya dalam berinteraksi sosial, terutama dalam menghadapi orang yang manipulatif, karena orang manipulatif ini adalah orang yang sering sekali menggoda dan berusaha untuk mengambil hati seseorang yang ingin dimanipulasi dengan rayuan mautnya ya. Oleh karena itu kamu perlu memperkuat diri dan memperkuat karakter kamu agar kamu tidak mudah tergoda dengan jurus rayuan maut dari orang-orang toksik yang berniat untuk memanipulasi dirimu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rach Kumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlimpahan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.